Hakim Pengadilan Tinggi Kota Kupang, Pengadilan Tinggi Bejawa memutuskan Hendrika Ine Mole, seorang janda yang akrab disapa Ibu Heni, ibu rumah tangga asal Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mencari keadilan di Mahkamah Agung pada Senin 2 Mei 2025. Sosok ibu ini mendapat dukungan dari para mahasiswa, aktivis, dan pemerhati perempuan baik di Nusa Tenggara Timur maupun di Jakarta atas tindakan semena-mena kepada perempuan, apalagi seorang janda. Kasus ini ceritanya pada 14 tahun silam, Ibu Heni meminjamkan sertifikat hak milik atau sertifikat tanah atas nama dirinya seluas 3.412 meter persegi yang beralamat di RT 16 RW 3 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada sepupunya almarhum Aloysius Ago untuk dipergunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank BRI Cabang Bajawa. Atas penggelapan dokumen SHM oleh almarhum Aloysius Ago, Ibu Heni pernah melakukan upaya hukum dengan melaporkan secara pidana ke Polres Ngada. Namun, upaya hukum tersebut berjalan tersendat-sendat sampai tim kuasa hukum dari VDS Law Office yang diwakili Abraham Alaka SH dan Riano Jogo SH meminta perhatian kepada pihak Komisi Kepolisian Nasional pada November 2023. Tidak puas dengan upaya pidana yang dilakukan Ibu Heni, keluarga almarhum Aloysius Ago menggugat secara perdata. Sayangnya, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabaikan bukti surat-surat pernyataan pinjam pakai. Dan kesempatan yang saya datang ke Jakarta hanya untuk mencari keadilan. Kronologinya, awalnya pinjam pakai sertifikat. 2014 saya didatangi Aloysius Ago bersama istri ke rumah saya untuk meminjam sertifikat tersebut. Tepatnya di tanggal 22. Tanggal 28 Februari 2014 juga baru ada namanya balik nama karena untuk kredit di bank. Untuk menerbitkan AJB itu karena untuk mempermudah kredit dia di bank. Karena sertifikat itu atas nama saya sendiri, Hendrika Ine Mole. Sertifikat itu dipinjam karena dalam masih nama saya sendiri. Dan harus pihak bank itu tidak mau layani kredit agunan itu dengan namanya orang lain yang kredit. Dan nama saya sendiri digantikan oleh Aloysius Ago pada tanggal 28 Februari 2014. Saya didatangi istri dari Aloysius Ago dan anaknya namanya Yoris Maurits Lalu Ago yang ASN mendatangi lagi rumah saya di tanggal 31 Desember akhir tahun 2021, malah bukan memberi kepastian untuk kembalikan sertifikat, tapi malah meminta sertifikat yang mereka memberikan kepada saya itu yang sebagai jaminan ukurannya kecil. Dan saya sampai saat ini saya tidak memberi, dan sertifikat tersebut sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Bajawa. Sudah saya membuktikan ke Pengadilan Negeri Bajawa, tetapi sia-sia, saya dikalahkan. Saya tidak dipertimbangkan, makanya itu saya datang ke Jakarta untuk mempertimbangkan ini bagaimana hak saya ini yang ditipu muslihat oleh almarhum Aloysius Ago bersama istrinya. Bahkan surat tanda tangan pun termasuk Aloysius Ago _Crescensiana Bupu CS, anak-anak semua turut tanda tangan. Bukti-bukti saya itu pun tidak diperiksa. Dalam surat pernyataan pinjam pakai tercantum klausul bahwa almarhum Aloysius Ago dan pewarisnya berkewajiban mengembalikan SHM dengan nomor 348, luas 3.412 meter persegi kepada Hendrika Ine Mole. Bila mana telah menyelesaikan kewajibannya di bank dengan pernyataan secara lisan bahwa SHM tersebut akan dikembalikan pada tahun 2018. Saat ini, VDS Law Office mewakili pihak Hendrika Ine Mole sebagai pemilik sertifikat yang sah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
atas perkara kasus penipuan serta penggelapan sertifikat tanah yang beralamat di RT 16 RW 3, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Korban dari penipuan oleh Aloysius Ago almarhum, istri dan anak-anaknya. Artinya sudah disampaikan Mama Heni tadi bahwa proses sedang berjalan. Kita awalnya sertifikat dipinjam pakai 2014, tetapi karena di bank tidak bisa diproses untuk menjadi agunan, akhirnya sertifikat itu dibuatlah AJB. AJB itu akta jual beli sementara dibuat oleh camat 2015. Berdasarkan AJB itu mereka pergi ke bank pergi ke BPN untuk balik nama. Akhirnya dari atas nama Ibu Hendrika Mole langsung ke atas nama Aloysius Ago. Berdasarkan itu mereka pergi ke bank, mereka ajukan ke bank dan keluarlah uang 500 juta tahun 2015. Akhirnya mereka naik plafon lagi jadi tambah 300 juta menjadi 800 juta. Dan total sampai saat ini kurang lebih 1 M lebih. Singkatnya bahwa proses hukum sedang berjalan. Kami dilaporkan malah. Ibu Heni malah dilaporkan pidana ke Polres Ngada. Dan saat itu kami juga sedang membantu Mama Heni dan akhirnya tidak ditangkap. Sebenarnya Mama Heni sudah diproses, tapi saya dan Pak Rian kami datang ke Polres, kami minta ini supaya jangan diproses karena justru kami yang dibohongi, justru kami ini yang jadi korban. Kenapa Ibu ditangkap? Setelah itu kita lapor balik mereka secara pidana. Kita lapor balik, tapi 1 tahun tidak diproses. Akhirnya karena tidak diproses itu, kita buat surat ke Polda. Dari Polda Kompolnas, akhirnya direspon sama Polda, akhirnya diangkat lagi kasus ini. Tetapi dengan cara yang jahat dari pihak pengacara sebelah, setelah kita buat laporan, mereka ajukan gugatan perdata ke kita. Otomatis secara hukum, gugatan perdata harus dilanjutkan dulu untuk pidananya di hold, ditahan sementara. Tunggu ada putusan dari perdatanya. Intinya kita digugat, kita sebagai tergugat, proses hukum berjalan, gugatan ada 3 kali gugatan pertama mereka cabut lagi, kita masuk gugatan kedua, putusan NO tidak dapat diterima karena cacat formil, karena mereka tidak tarik BRI, karena BRI yang menyimpan sertifikatnya. Terus akhirnya setelah mereka NO, mereka gugat baru, putusan dimenangkan oleh mereka, diterima sebagian, bahwa sertifikat sama akta jual beli dinyatakan sah secara hukum. Itu kita sangat sayangkan. Kita sangat sayang kenapa? Karena terjadinya sertifikat dan AJB karena ada dasar surat pernyataan pinjam pakai. Tanpa itu tidak bisa ada AJB sama sertifikat. Dari Jakarta, tim redaksi Okmin TV melaporkan.